Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad Masjid Nurul Qayyimah rahimakumullah. Pertama, tentu kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin kita, dan mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal solih kita. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, setiap Sabtu yang ketiga kajian kita dalam membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yang kita sampai pada hadis yang ke-65. Padahal ini insya Allah totalnya 1000 berapa itu hadis. Ini 1000 lebih lah wae. Nggih ditelateni mawon insyaallah mangke hatam-hatam dhewe. Nggih. Sebelum 1900 hadis isinya. Ini sudah berjalan berapa tahun kita ngaji baru dapat hadis yang ke-65. Nggih alon-alon. Hadis ke-65 tentang larangan untuk memukul pipi, merobek baju, dan berseru dengan seruan jahiliyah. Artinya ini adalah sebuah ekspresi atau ungkapan yang tidak menerima terhadap takdir Allah. Dan ini termasuk perilaku-perilaku jahiliyah. Ketika mungkin ada salah satu dari anggota keluarga yang dicintainya kemudian berpulang atau meninggal dunia, dia tidak menerimakan itu. Seorang istri misalnya yang ditinggal suaminya, ya namanya manusiawi bersedih, iya tentu. Rasulullah pun ketika beliau ditinggal Ibunda Khadijah, beliau juga bersedih. Tetapi yang penting tidak meratap dengan ratapan jahiliyah. Ini dilarang di dalam agama kita. Karena bagaimanapun segala sesuatu yang menimpa kita ini adalah qadarullah. Ini semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kita itu juga dilarang untuk berandai-andai. Umpama ini lah gak ngono, itu tidak bisa, Pak.
Dan itu Rasulullah yang melarang. Beliau bersabda, "Idza asabaka bi syai'in fala taqul law anni fa'altu kada wa kada." Kalau kamu ditimpa sesuatu, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan andai nak tadi saya begini atau begini. Walakin qul qadarallahu ma syaa wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah bahwa ini semua adalah qadarullah, kehendaknya Gusti Allah. Kenapa? Fa innal lau taftahu amala syaiton. Karena sesungguhnya berandai-andai itulah nanti akan menjadikan pintu masuknya setan untuk supaya orang itu tidak menerima takdir Allah. Ini kan bahaya. Ini urusannya sudah urusan iman. Apalagi kemudian meratap, memukul-mukul pipi, apa sih kan begitu. Ekspresinya itu ekspresi yang menyesal atau seolah-olah dia itu tidak terima kali pasteni Gusti Allah. Ini yang berbahaya. Itu termasuk dakwal jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Jangan kalau ingin mengetahui tradisi-tradisi atau budaya-budaya jahiliyah yang ingin dibetulkan oleh Islam, itu bisa membaca kitab yang berjudul Al-Masail Al-Jahiliyah, Masailul Jahiliyah. Ini jauh sudah ada terjemahannya. Di situ ada satu di antaranya ya ini, meratap. Kita baca hadisnya, hadis yang ke-65, hadisun Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa minna man darabal hudud wa saqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Akhrajahul Bukhari. Kitab ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini tadi saya katakan terkait dengan tidak terimanya seseorang ketika meninggal oleh orang yang dicintainya. Makanya Imam Bukhari memasukkan ini di dalam kitab Al-Janaiz, di dalam kitab jenazah. Jadi rata-rata biasanya yang tidak terima itu ya seperti itu. Ya memang ditinggal orang yang dicintai itu susah, Pak. Tetapi bagaimanapun kita kembalikan itu loh, qadarallahu ma syaa. Allah itu maha berkehendak. Satu dunia menghalangi, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Ini iman, ini kaitannya nanti akhirnya dengan iman kepada takdir. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis ini beliau menyatakan laisa minna, bukan termasuk golonganku. Bukan termasuk golonganku. Ini kan ancaman yang tegas ini. Jadi, Nabi tidak mengakui orang yang berperilaku seperti itu. Yang bagaimana man darabal hudud, orang-orang yang memukul pipinya, wasakol juyub, merobek bajunya. Jadi saya kelambu ini diruwek-ruwek saking ekspresinya betul-betul tidak terima. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan mereka berseru dengan seruan-seruan jahiliyah. Ini saya kira jenengan sudah bisa membayangkan bagaimana sih perilaku yang dimaksud ini. Bengok-bengok. Terus ngoten gak nerimakno. Ya ini bukan perilaku umatnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah menyatakan laisa minna, bukan termasuk golonganku.
Para jamaah rahimakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang 3 hal yang ini merupakan bentuk ekspresi dari orang-orang yang tidak terima terhadap ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Memukul pipi, merobek-robek baju dan berseru atau merintih atau bengok-bengok lah. Kalau bahasa mriki nggih napa nggih istilah ini? Wis pokoke histeris. Dengan di luar kebiasaan, artinya di luar kewajaran. Namanya orang ditinggal itu ya tentu susah, biasa, tapi ya kita kembali kepada tuntunan Al-Qur'an. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggih umpama napa nggih, umpama ekspresinya itu marah, nggih tidak lama. Seperti Umar bin Khattab, itu kan ketika beliau mendengar kabar Rasulullah wafat, itu kan marah Umar itu. Sampai beliau mengancam itu, sapa sing ngomong lek Kanjeng Nabi seto tak gorok mbak aku, bawa pedang. Saking cintanya beliau kepada Rasulullah. Kemudian tensinya ini bisa down, bisa turun ketika beliau mendengar nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq yang bijaksana itu. Jadi Abu Bakar itu dalam rangka menetralisir sahabat yang demikian kalut ketika mendengar berita Rasulullah berpulang, intaqala ila rafiqil a'la, beliau berpulang ke hadratu wa azza wa jalla itu. Maka Abu Bakar yang bijaksana ini pidatonya singkat tapi cukup menyadarkan para sahabat. Ayuhan nas, wahai saudara-saudaraku sekalian, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, sapa sing nyembah Kanjeng Nabi, fa inna Muhammadan qad mata, maka sekarang Kanjeng Nabi sudah seto. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Summatala, kemudian beliau membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad halat min qablihi rusul. Surat Al-Ahzab itu insyaallah kita cari ya. Ini yang dibaca Abu Bakar ketika mendengar berita Rasulullah itu wafat, Rasulullah itu berpulang, dan sahabat itu banyak yang tidak terima karena demikian cintanya pada Rasulullah, yaitu wajar. Oh bukan surat Al-Ahzab itu, surat apa itu yang wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu sesungguhnya adalah Rasul Allah yang telah didahului sebelumnya oleh Rasul-Rasul yang lalu. Sehingga sadarlah para sahabat bahwa bagaimanapun cintanya mereka kepada Kanjeng Nabi, bagaimanapun hebatnya Kanjeng Nabi itu adalah manusia biasa. Beliau adalah Rasul Allah yang ketika sudah sampai saatnya beliau akan berpulang ke hadirat Allah. Ketika itu sadarlah. Nah kalau seperti ini tidak apa-apa Pak, ya, tidak berlebihan, tidak termasuk kategori hadis ini. Yang dimaksud ini kan terus nggak nerima no takdir. Ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain dari sahabat hadis nomor 66 dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an,
Waji'a Abu Musa waja'an syadidan. Satu ketika sahabat Abu Musa ini pernah sakit keras sampai pingsan. Pingsan ini di pangkuan istrinya kebetulan. Di pangkuan istrinya. Warok suhu fi hajrim imra'atin min ahlihi. Kepalanya ini pas kok ngene pangkuane garwane. Falam yastati ayyuradda 'alaiha syai'an. Falamma afaqa qala ana bari'um mimman bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika Abu Musa niku semaput dikira kali bojone niku pun sedo. Dadi bojone niku jerit-jerit. Nah ini. Jerit-jerit. Dan Abu Musa itu tahu, tapi karena beliau dalam keadaan sakit, beliau tidak bereaksi. Tapi kemudian ketika Abu Musa bersadar, garwane ini diseneni, ditegur kali Abu Musa. Ana bariun mimman bari'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berlepas dari orang-orang yang Rasulullah pun berlepas dari dia. Jadi begini maksudnya. Abu Musa itu memberi peringatan kepada istrinya. Kelakuannya sampean niku lho gak disenengi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngelarang jerit-jerit seperti itu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minasyalikati wal khaliqati wasyaqati. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri dari wanita-wanita yang menjerit-jerit. Niku wau. Mas, ya apa sih Mas? Buater jerit. Jadi niku wau kaya tidak terima dengan ketentuan Allah. Kemudian ia menyobek-nyobek bajunya. Bahkan yang lebih ekstrim ini memotong-motong rambutnya. Sekarang wis sumpek ditinggal sing lanang, akhirnya malah mboten karu-karuan. Nah seperti ini dilarang keras oleh Rasulullah. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa sebagai hamba Allah yang beriman itu kita sudah sepatutnya lah untuk menerima semua yang menjadi ketentuan Allah kepada kita. Itulah makanya Rasulullah SAW itu demikian kagum kepada orang-orang yang beriman, yang mereka itu selalu mensikapi takdir Allah itu dengan baik. Beliau bersabda, ajaban li amril mu'min. Aku itu kagum dengan orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya setiap urusan yang menimpa dia itu menjadi kebaikan. In asabahu khairan syakara fakana khairan lahu. Kalau dia itu mendapatkan karunia Allah, kenikmatan dari Allah, dia bersyukur. Syakara loh, kemarin saya terangkan ini. Syakara itu bersyukur itu pakai shin 3. Kalau pakai shin tidak ada titiknya, syakara itu artinya mabuk. Loh niki lek macane keliru kan bahaya itu. Bisa-bisa menjadi fitnah itu. Rasulullah bersabda, aku kagum dengan urusan orang beriman itu. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia mabuk. Kan bahaya itu. Dia asrob. Karena hadisnya macane keliru. Mestinya syakara pakai shin, itu pakai sin. Idza asabahu khairan syakara, dia bersyukur. Dan syukur itu adalah sikap yang baik.
Wa in asobahu dharra, kalau dia ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, derita, malapetaka, sabara, dia bersabar. Fakana khairun lahu, dan sabar itu juga kebaikan. Jadi cara tiba ngoten mesti tiba penak, tiba empuk. Oleh karunia syukur diuji sabar. Ini kan setan kecelik. Dia tidak akan bisa masuk terhadap orang yang seperti ini. Dan orang seperti ini hidupnya itu akan terasa nyaman, Pak. Karena semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Diberi karunia, kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, dia bersyukur. Diberi ujian, seberat apapun ujian yang dia terima, dia bersabar. Dia punya prinsip la yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Saabot-abote aku nampa ujian iki, berarti Gusti Allah wis nganggep aku kuat, tak tompo. Dengan kesabaran. Kan hebat. Setan tidak bisa masuk kalau begitu. Tapi kalau yang berandai-andai tadi, orang kalau diberi karunia kenikmatan, itu dia ingkar kepada Allah. Kalau diberi ujian, mereka itu malah lari dari Gusti Allah. Ini kan bahaya. Dan itu sebuah kemalangan yang luar biasa. Makanya dalam Al-Quran yang diberi contoh, ketika orang itu mendapatkan karunia yang luar biasa, dia tetap bersyukur. Itu contohnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu sosok Nabi yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia. Dengan cari sekarang orang seperti Nabi Sulaiman, tidak nemu, Pak. Beliau Nabi, beliau konglomerat, beliau raja, dan beliau bisa mengkomando makhluk Allah di luar manusia, jin dan binatang. Lek rojo, mungkin presiden, soge sik wonten, tapi itu tadi. Nah, ada yang seperti Nabi Sulaiman itu. Ini kemarin saya ceritakan di pengajian kemarin itu. Sehingga ketika Nabi Sulaiman itu ingin memindahkan istananya Ratu Balkis, ya tidak sulit, Pak. Dan ternyata yang bisa cepat itu kan seorang alim yang dia itu membaca Alkitab. Berarti ilmu yang berlandaskan wahyu-wahyu ilahi ini akan bisa menjadi teknologi rohani, mengalahkan kemampuannya jin. Kan Ifrit itu mengatakan, saya bisa Raja Sulaiman memindahkan istana Balkis sebelum Anda berdiri dari singgasana sampean. Nabi Sulaiman sik boten trimo niku. Ana sing iso luwih cepet. Yang angkat tangan siapa? Orang alim. Yang dia itu selalu mempelajari Alkitab. Di situ diterangkan begitu dalam Al-Qur'an itu, Kitabullah. Kula Raja Sulaiman, saya bisa memindahkan istana Balkis sebelum Anda berkedip, lebih cepat. Dan itu terjadi. Dan itu semua adalah biidznillah, dengan izin Allah. Nah, Nabi Sulaiman yang kayak begitu karunianya, beliau kemudian mengatakan, hada min fadli Rabbi. Ini semua yang aku terima ini, kekayaan, pangkat jabatan, kemampuan untuk memimpin makhluk yang di luar manusia, bisa berbicara dengan bahasa binatang. Semua ini adalah min fadli Rabbi, adalah karunia dari Allah kepada aku. Untuk apa? Liyabluwani aaskuru am akfuru. Untuk menguji aku, apakah aku kemudian jadi orang yang bersyukur atau malah aku jadi orang yang kemelintih. Bahasa gamane mau aku malah dadi wong gendak aku. Kadang-kadang udah pangkat didik wis gak nyopo kancane. Nabi Sulaiman memberi contoh, semua ini karunia. Gusti Allah itu nguji aku.
Apa aku jadi hambanya yang bersyukur, apa aku malah jadi hambanya yang kufur atau ingkar? Ini loh, kekayaan, pangkat jabatan kalau disikapi dengan iman dahsyat, Pak. Demikian pula ujian. Al-Quran memberi contoh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu diberi karunia putra-putri yang banyak, istri yang cantik, harta yang melimpah. Satu persatu itu diambil oleh Allah. Putra-putrinya satu persatu wafat, berpulang. Hartanya habis, dan beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang menaun, yang kalau sekarang ini tidak bisa terdiagnosa medis sakitnya itu. Penyakit kulit kalau dipakai gerak begini mubrul kulitnya, Pak, sampai begitu. Istrinya ya karena sudah lama ngurumat, diceritakan itu sedikit nggak telaten, akhirnya ditinggal. Menghadapi ujian yang kayak begitu, coba kita lihat sikap Nabi Ayub alaihissalam. Wa ayyuba idnada rabbahu rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba, dan hambaku Ayub itu idnada rabbahu, ketika dia itu diuji, dia itu berdoa kepada Allah Tuhannya. Kita lihat doanya Nabi Ayub, sama sekali tidak memprotes Gusti Allah. Nabi Ayub tidak berkata begini, Gusti wong kula niki nabi, mosok nyen ketenaken Gusti nyen sia-sia ten. Mboten ngoten. Hebat itu kan ini. Tapi niki abot to, Pak. Sing ngomong barang kurang karuan kuat dengan niki. Nggih. Kula kalian jenengan niki lho, termasuk sing ngomong niki lho. Jenengan lek diparingi sakit, kira-kira ndongane menjenengan njaluk waras to? Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa wasfi antas. Nggih mboten salah niku, tapi niku kelas standar. Kelas standar awake dhewe termasuk sing ngomong niku. Nabi Ayub tidak minta Gusti mbok kula njenengan paringi waras Gusti, mboten ngoten dongane. Robbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wah, hebat sekali. Lek diterjemahkan cara mriki, Gusti kula niki jenengan paringi ujian Gusti. Kula niki jenengan paringi cobaan Gusti. Wa anta arhamur rahimin. Kula tetap yakin jenengan adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Pun tentuk dengan jadi makanya kalau kita diuji itu terus koyok niki wau meratap, mboten nrimakno, ya akhirnya enggak lulus, Pak. Memang berat, Pak. Ujian itu memang namanya ujian nggih berat. Tapi itu kan dalam rangka munggah kelas kan ngoten, Pak. Karena kadang-kadang ujian itu adalah merupakan bukti bahwa kita itu beriman. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa mereka itu mengira, mereka itu dibiarkan mengatakan aku beriman tapi belum aku uji. Lah mana bukti imannya? Kan begitu. Makanya Rasulullah menyatakan ujian itu yang paling berat itu justru yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Tidak ada, Pak, para nabi dan para rasul yang di dalam berdakwah mengemban misi risalah ilahiyah itu penuh dengan kemudahan-kemudahan. Tidak ada, Pak. Semua nabi soro, Pak. Makanya Rasulullah kan bersabda itu, inna asadan nasa balaan al-anbiya. Sesungguhnya ujian yang paling berat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya adalah yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Summal aulia, kemudian kepada wali-wali Allah, orang-orang yang mempunyai kedekatan kepada Allah, itu malah diuji, Pak. Summal ulama, orang-orang yang mempunyai kedalaman ilmu.
Summal amsal fal amsal ubtuliyan nasu ala hasabid dini. Kemudian berturut-turut sesuai dengan kualitas dan derajat keimanan seseorang itu. Makanya kalau orang beriman tadi saya kutipnya hadis Rasulullah itu, ya kalau dia diuji dia bersabar. Orang beriman itu punya gantungan yang kuat, punya kebergantungan yang kuat. Allahus somad, kepada Allah lah kita bergantung. Akhirnya selesai. Tapi nyun sewu, seperti ini gampang diomongkan tapi sulit dipraktekkan, Pak. Makanya kita harus ngaji yang seperti itu. Kita selalu butuh pertolongan Allah ya di situ itu, Pak. Butuh kekuatan ya di situ itu. Mengkulo niki nate diuji sakit, ngoten niku kadang-kadang lek sing nyambangi mesti sabar ya, sabar ndang waras. Penting sabar. Tiba-tiba ngomong sabar niku penak, tapi nglakoni sabar niku angel. Sampai kula guyoni kanca kula ya sabar ya ndang waras, sabar tramigasi. Ya itu memang dalam rangka meraih ridha Allah itu ya butuh perjuangan memang. Tapi kalau kita lolos, wah pahalanya luar biasa itu. Pahalanya luar biasa. Memang surga itu jalannya penuh cobaan, penuh ujian. Surat Al-Baqarah 214. Surat Al-Baqarah itu surat kedua. Ayatnya nomor 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja? Cara gampangan ngeten lho. Apa awakmu ngira moro-moro tak lebokno swarga ngono ya ta? Lah kok nyimut. Lah kok nyimut. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan, ujian sebagaimana yang aku berikan, kata Allah, kepada orang-orang terdahulu yang sebelum kamu. Oh niku lho, tadi Gusti Allah niku sampun maringi penjelasan bahwa orang yang sebelum kamu itu menjadi mulia karena mereka itu lulus aku uji. Kemarin bulan Dzulhijjah itu kita banyak mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu lulus jadi kekasihnya Gusti Allah karena ujiannya itu berat-berat, Pak. Kan ngoten, Pak. Ayo coba kalau kula kali jenengan. Misalnya pertama Nabi Ibrahim niku begitu sedang bahagia-bahagianya punya anak, masih balita. Napa perintah Gusti Allah? Ibrahim, bojo karo anakmu tinggalan dek konohim. Di situ itu di mana? Di tempat yang gersang dan tandus, yang tanam-tanaman tidak bisa tumbuh, binatang tidak bisa hidup, tidak ada setetes pun air mengalir di situ. Bayangkan, Pak. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat tangan itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Gusti, atas perintah jenengan kula tinggal bojo kali yuga kula di tempat yang gersang dan tandus di sekitar Baitullah. Akhirnya karena kepasrahan yang demikian totalitasnya seorang hamba kepada Allah, Nabi Ibrahim demikian total rasa patuhnya kepada Gusti Allah, maka dampak positifnya sampai sekarang kita lihat itu, Pak. Tempat yang dulu gersang dan tandus, sing lumut mawon boten purun tukul, binatang tidak mau tumbuh, sekarang menjadi tempat yang demikian hebat itu. Ada air yang sampai sekarang tidak pernah sat sumurnya. Ada sumber air yang namanya sumur Zam-Zam. Ini kan karena patuh Gusti Allah, patuh ten Gusti Allah total.
daerah itu kalau diteliti secara ilmiah sekarang ini, mbok dibor dengan sumur bor dengan kedalaman 60 meter, 100 meter pun tidak akan ada airnya, Pak. Dengan alat yang canggih sekalipun tidak akan keluar air. Kalau itu usaha-usaha manusia. Tapi karena ini kuasa Allah, cukup dengan pancalane bayi yang nangis jenenge Ismail niku lho, akhirnya muncrat itu sumber air itu. Dan sampai hari ini, padahal jarak Nabi Ibrahim dengan kita ini sudah berapa ribu tahun, Pak, ribuan tahun, tidak pernah satu. Ini kata Abah Salamun yang pernah menyaksikan langsung, itu akan lebih terasa itu dahsyatnya. Oh, ini dulu dampak positif doa seorang hamba yang demikian manut kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihis. Hajar niku waktu berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah, itu sebenarnya dia itu sadar tidak akan menemukan apa-apa. Wong temen niku gak ana Indomaret. Ngelak ditinggal nek gane pocong sambil gede mriki penak. Dek, iki perintah Gusti Allah sampean tak tinggal ndek kene anu ya, kene ya. Aku tak nang Jakarta. Jare bojone, menisan Amerika gak apa-apa, Cak. Sing penting bendulan duwe lan lancar. Nah itu biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Subhanallah. Ini akan menambah iman kita. Lho ngoten niku lho. Tiane lek manuten Gusti Allah, beres-beres. Tapi kadang-kadang kita itu kan sulitnya itu kan totalin kan. Apa iya. Nah, sehingga Nabi Ibrahim itu lulus, maka dilantiklah beliau menjadi kekasih Allah. Wattakhadahu Ibrahima khalila. Ibrahim itu kekasihku loh ya. Jangan macam-macam. Nah, itu karena ketaatannya. Ini yang kita ikuti jejak langkahnya. Sosok seorang hamba Allah yang demikian total pasrahnya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Sehingga di dunia ini tidak ada satupun yang bisa memalingkan kecintaan dia kepada Allah. Anak sekalipun yang ketika itu merupakan harta yang paling berharga, sesuatu yang paling dicintainya. Ketika Allah menguji Ibrahim, belain anakmu, disembelih oleh Nabi Ibrahim, dilaksanakan itu. Maka setiap kita sesungguhnya punya Ismail itu, walaupun bentuknya tidak sama. Ismail yang berupa anak itu hanya terjadi pada Nabi Ibrahim. Jangan pun tirok-tirok, le bapak ini kon belewak mulai kayak mendekatkan diri kepada Allah. Langsung anak lapor polisi. Pak, laporan Pak, napa bapak kula ODGJ. Napa ODGJ ya? Orang dengan gangguan jiwa. Lah kula jadi dibelai Pak polisi. Tapi kadang-kadang ya Ismail kita itu mungkin rumah kita, mungkin mobil kita, atau segala sesuatu apapun yang memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah. Itu Ismail yang harus kita sembelih. Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail itu bersiap-siap menjalankan perintah Allah dengan penuh ketaatan. Ismail sudah direbahkan. Ketika itu bapak dan anak ini pagi hari, Ismail sudah dimandikan dengan bersih oleh ibunya Hajar. Hajar nggih pun dikandani. Nah niki aja dibeleh atas perintah Gusti Allah. Hajar ini ngetop pisan, Mak. Makanya tadi saya katakan ketika ditinggal oleh suaminya di tempat yang seperti itu, Hajar mboten protes. Nggih kaitannya takon Nabi Ibrahim berjalan itu ndak boleh noleh. Kemudian Hajar kan bengok-bengok itu. Cak, tenan di Cak. Cara bahasa mriki. Nabi Ibrahim ndak menoleh. Sampai ke panggilannya, Cak, lapo kok sampai tinggal gini? Tenan dia men. Nabi Ibrahim tidak menoleh. Baru Hajar kemudian sadar,
Cak, iki perintah Gusti Allah ya. Nabi Ibrahim manduk. Oh, aku dititipna Gusti Allah mek Kang Ibrahim. Bodalo ya. Lek ibu saniki ya napa? Lho, opo karepe? Oh, lanang gak tanggung jawab. Lah ngono balekno aku nang ibuku. Itu Hajar, hebat tak? Niki lho, iman niku yang berbicara iman, kekuatan yang keluar itu dahsyat sekali ya. Kembali kepada tadi, sudah Hajar, Ismail mandikan, beri pakaian putih yang bersih. Aku akan ajak dia melaksanakan perintah Allah. Maka Hajar melepas dengan tangis. Tapi tangis keikhlasan, mboten tangis jahiliyah niki. Ya apa sih Gusti Allah iki? Kan ono liyane ya. Niku lek ibu-ibu saiki mesti ngoten. Tapi Hajar dengan ikhlas. Ismail pun dengan ikhlas. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minasyabirin. Apa lek pancen iki perintah Gusti Allah Pak, monggo dilampahi Pak. Kula ikhlas, kula ridho. Mudah-mudahan nanti saya termasuk golongan orang-orang yang sabar. Nggih tambah iman maneh tambah lerek ngoten niku. Salah arek ganteng, pinter, manut. Bolak-balik kalau contohaken Pak, niki perintah lek diberikan kepada orang yang anaknya banyak ndak akan berat Pak. Anaknya 10 apa maneh mokong-mokong kabeh. Bengi diimpeni belen anakmu, mesti takon pinten Gusti sedaya. Siji narkoba, siji liyane gendaan kak mari-mari. Kon belek kabeh seneng ta bapake? Lek ancene sedaya kula nggih matur suwun Gusti, kula rantuse benjing. Lah niki arek satu-satunya. Kadek arek ganteng. Gulamun halim, manut. Maka ketika itu berangkatlah bapak dan anak ini menuju salah satu bukit di daerah Mina. Ismail mulai digoda setan nih. Setan belum apa-apa, belum ngomong apa-apa, diambilkan batu, dilempar. Idhab ya la'i. Bismillah Allahu akbar. Dilempar itu setan. Sampai sekarang jadi ritual yang namanya jumroh. Jadi jumroh itu adalah simbol permusuhan abadi antara manusia dengan setan. Maka ketika Ibrahim sudah siap dengan pedangnya, Ismail sudah merebahkan dirinya. Kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kedua hamba Allah ini dengan penuh ketaatan akan menjalankan perintah Allah. Satu riwayat mengatakan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit, mengumpulkan para malaikat, ya malaikah ishadu ilal abdain. Wahai malaikat-malaikatku, itu lihat dua hambaku itu. Kenging napa Gusti? Itu seorang bapak rela mengorbankan anaknya. Seorang anak rela mengorbankan nyawanya demi mengharapkan cinta dari aku. Maka serempak malaikat bertakbir itu, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu pisau mau dikorokkan ke lehernya Ismail, maka Allah menyatakan wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahwal balaghul mubin wa fadainahu bidibhin adim. Cukup Ibrahim, cukup. Qad saddaqta ru'ya, engkau telah menjalankan perintahku. Mimpimu sudah kamu laksanakan. Yang itu perintahku. Maka digantilah kemudian Ismail dengan seekor kambing. Jadi hakikat korban itu Pak. Kita menyembelih sesuatu yang melalaikan kita dari Allah untuk mencapai yang namanya al-qurbah, kedekatan yang sempurna kepada Allah.
Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka melekat sekali di kalangan para sahabat itu kecintaan kepada Allah. Pernah itu ada satu riwayat dari sani, Pak. Kurang berapa menit? Apa? Kurang 6 menit. Ada salah seorang sahabat niku pernah ketika itu terlambat sholat asar gara-gara berkebun. Kebetulan punya kebun agak luas. Kalau supaya siapa nama sahabat ini, tapi cerita ini masyhur, Pak. Jadi sahabat itu gara-gara berkebun, di kebunnya sibuk sampai asar niku ketelatan. Bicara saat ini jam 4:30 lah. Getune gak mari langsung benjing, kebun niku didol. Iki sing gare aku lali sembahyang asar. Didol, kemudian hartanya dimasukkan Baitul Mal. Wis gak kebon-kebonan wis. Tapi niku wangel iki contoh kita termasuk sing ngomong niki. Kadang-kadang kita wis lek ngomong penak tapi nggih angel. Nggih minimal kalau ndak bisa mencontoh 100% minimal nggih 50% lah. Apa tok 100%, nggih 100%. Nggih paling titik paling apa sih? 2,5% lah. Kaya komisi makelarnya 2,5%. Masa mboten saged 2,5%. Itulah makanya sahabat terbaik itu betul-betul hasil tarbiyah langsung Rasulullah itu hebat-hebat. Gara-gara berkebun aja sholat asar ketelatan, meneh kebunnya didol, uangnya masukkan Baitul Mal. Itu kan berarti menyembelih. Wah, sekarang ini malah banyak sebenarnya yang menjadikan kita nih kenapa? Lalai dari ketaatan. Maka beruntunglah kita masih diberi kemauan untuk ngaji kayak seperti ini. Apalagi ini malam Ahad. Lek malam Ahad niku koyo kesane ngaji, tapi lek malam Minggu kesane kanjuruan. Kita coba menggunakan kata-kata Ahad hari Ahad. Ya, saat-saat kita berkumpul dengan keluarga selama mulai Senin kita bekerja, ini malam Minggu. Nah, malam Minggu ayo metu. Tapi kita mau menyisakan sedikit waktu kita antara maghrib sampai isya untuk ngaji. Ini kan karunia yang luar biasa. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah. Kita masih diberi nikmat berjamaah seperti ini. Kita masih bisa diberi merasa nikmat untuk bertolabul ilmi seperti ini. Ini tidak diberi kepada sembarangan orang, Pak. Hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, yang dia itu yasrah sadrahu lil Islam. Hatinya itu dilapangkan untuk senang sekali dengan kebaikan-kebaikan, senang mempelajari ilmu-ilmu Allah. Jadi itu hadis yang ke-67. Jadi terkait dengan masalah meratap ini ada 2 hadis. Ini hadis yang berikutnya sudah berbeda tema, tentang namimah atau mengadu domba. Adu domba ini kalau di Madura tidak pernah ada, Pak. Orang Madura tidak pernah adu domba, Pak. Adu embi. Podo mawon. Nah, ini insya Allah kita bahas pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulan dari 2 hadis ini adalah bahwa kita dilarang untuk meratap, dan kita harus senantiasa menerima apapun saja yang menjadi ketentuan Allah di dalam hidup kita, karena itulah yang terbaik menurut Allah. Karena kadang-kadang menurut kita itu baik, tapi kalau menurut Allah itu tidak baik, ya kadang-kadang kalau Allah cinta kepada hambanya tidak diberi. Untuk kebaikan hamba itu. Contoh, seorang anak yang masih SD terus minta kepada bapaknya dibelikan sepeda motor. Itu bapak yang sayang kepada anak, kira-kira
dibelikan napa mboten? Mboten. Nah, tidak dibelikannya anak itu bukan berarti bapaknya ndak sayang. Tapi karena bapak punya pertimbangan, arek iki isih SD, minimal sepeda motor iku kudu duwe SIM. SIM niku tandane lek arek iku oleh gawe sepeda motor. Ning apa nih? Lah niku tandane lek wis adan. Pun mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala hati yang lapang untuk menerima ketentuan dari Allah, karena itulah yang terbaik. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna